Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Shadaqallahul aliyyul azim. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa pada ayat-ayat sebelum ini, yaitu ayat yang Allah mengatakan awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum la malikun, sampai kemudian ayat 73 adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang manfaat dan faidah daripada hewan piaraan bagi umat manusia. Namun pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang 74 sampai kepada 76, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang musyrik dan kondisinya orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattakhadhu min dunillah, mereka telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai alihah, sebagai Tuhan. La'allahum yunsarun. Tentunya ketika mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, itu dengan harapan mereka mendapatkan pertolongan. Ini ayat bicara tentang kondisi orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrikun itu adalah orang yang telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutunya Allah. Wujud alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian orang menganggap bahwa ada maujud-maujud yang ada di alam semesta ini sebagai sekutunya Allah, sebagai saingannya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap berhala misalnya atau patung dan lain sebagainya itu dianggap sebagai syariknya Allah, sebagai saingannya Allah Subhanahu wa taala, sebagai sekutunya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun menyembahnya. Mereka berlindung kepada berhala-berhala tersebut dengan harapan bisa menyelesaikan problem kehidupan mereka. Mereka menyembah, mereka berlindung kepada sekutu-sekutu Tuhan yang mereka ciptakan itu. Apakah itu manusia, apakah itu dia berbentuk berhala, itu mereka berlindung dengan harapan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut memberikan perlindungan kepada mereka. Makanya di dalam surat Maryam itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Jadi mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan dijadikan sebagai tempat perlindungan. Tujuannya apa? Liyakunu lahum izza, agar mereka berhala-berhala ini bisa memberikan perlindungan. Anggapannya semacam itu, bisa memberikan perlindungan kepada mereka.
pada saat yang sama, tidak hanya sekedar berhala itu memberikan perlindungan kepada mereka di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan siksaan, atau di hadapan ketika menghadapi masalah, tetapi mereka juga beranggapan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu telah akan memberikan syafaat, memberikan penyelamatan. Misalnya di dalam surat Yunus ayat 18, Allah mengatakan begini, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang sesembahan itu ma la yadurruhum, tidak memberikan bahaya juga tidak memberikan manfaat. Wa yaqulun haula syufa'auna indallah. Sudah mereka sadari Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak memiliki apa-apa. La yanfa' wa la yadur. Tetapi mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua pandangan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, musyrik ini itu hanyalah sebuah khayalan, sebuah angan-angan. Semacam kita bisa menggunakan seperti an-naqsu 'alal ma'. Jadi berkhayal seperti orang menggambar di atas air. Mana mungkin orang bisa menggambar di atas air? Setiap yang dibayangkan pasti akan runtuh. Itulah juga semacam itu. Nah, itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 192. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun. Jadi berhala itu tidak akan pernah mampu memberikan perlindungan kepada mereka, kepada para penyembahnya, dan berhala-berhala itu sendiri juga tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi bayangkan berkhayal menyembah sesuatu, yang sesuatu dianggap memberikan manfaat, tapi yang disembah itu sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Ini luar biasa. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kenapa orang musyrik itu dianggap sebagai orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan wattakhadhu min dunillahi aliyatan la'allahum yansharun. Kemudian la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la yastati'una nasrahum. yakni nasrahum artinya ada beberapa makna, yaitu yang dimaksudkan nasrahum kembali kepada orang-orang musyrik, yakni la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun, yakni berhala-berhala itu tidak mampu menolong mereka. Kemudian wahum lahum, sementara wahum yang kedua adalah berhalanya itu, dan sementara berhala-berhala itu didatangkan sebagai tentara untuk penyelamat. Anda bisa bayangkan orang berkhayal. Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang berkhayal. Jadi berhala itu tidak bisa menyelamatkan mereka, padahal berhala itu didatangkan dengan tujuan untuk menyelamatkan orang yang menyembahnya. Tetapi malah justru sebaliknya, berhala-berhala itu akan menjadi batu sebagai alat untuk membakar mereka yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menggunakan kalimat muhdarun, kalimat al-ihdar, itu mendatangkan orang-orang tanpa persetujuan. Itu tujuannya adalah penghinaan. Makanya kenapa orang kalau kena KPK kemudian diminta untuk datang, tetapi ketika dia tidak mau datang, dipaksa datang, itu adalah bentuk penghinaan kepada orang yang bersalah. Ayat ini juga menggunakan kalimat yang sama. Wahum lahum jundun muhdarun, didatangkan. Ikhbar tanpa kesepakatan adalah bentuk sebuah kehinaan. Nah,
Kenapa kalau kata muhdharun itu adalah sifat daripada berhala, jundum muhdharun, berarti ini berhala itu adalah sesuatu yang punya nyawa. Berhala-berhala itu adalah sesuatu yang punya nyawa. Kalau tidak punya nyawa, tidak mungkin didatangkan. Ada beberapa penafsir. Satu, sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata muhdharun itu katanya berhala-berhala itu besok di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan berhala itu dengan diberi ruh, diberi perasaan, diberi kemampuan berpikir, sehingga tujuannya apa? Untuk memberikan wong Jawa ngomong melehno. Apa melehno itu? Menunjukkan, membuktikan bahwa betapa hinanya apa yang dia sembah itu. Ada yang mengatakan enggak, yang dimaksudkan itu memang bahwa berhala itu ada dua makna. Yang dimaksudkan musyrik itu bisa jadi menjadikan berhala sebagai Tuhan, bisa jadi jin dan manusia itu yang dijadikan sebagai Tuhan. Jadi ada dua sesembahan. Sesembahan yang dalam bentuk berhala dan sesembahan dalam bentuk yang berakal seperti manusia, seperti jin dan lain sebagainya itu. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang berhala itu, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasbu jahannam antum laha waridun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalian itu dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya adalah umpan daripada api neraka jahanam dan kalian pasti akan memasukinya. Sesembahan yang kita sembah itu adalah nantinya akan menjadi batu atau yang kemudian terbakar menjadi api yang membakar kita semua. Maka dari itu kemudian terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan bicara singkat saja lebih cepat. Kemudian terakhir dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kata Allah, oleh karena itu Muhammad, janganlah engkau, ucapan mereka jangan membuat engkau ini bersedih. Oh, dituduh sebagai penyair, dituduh kadang-kadang dituduh sebagai pensihir dan macam-macam dan lain sebagainya. Kau jangan khawatir, kau jangan sedih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghibur Rasulullah, memperkuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampilkan nyata. Semuanya kita tahu. Satu hal sebelum saya akhiri, karena waktunya singkat ya, saya ingin membahas berkaitan dengan semacam budaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat tadi berbicara tentang orang-orang musyrik, dan musyrik itu artinya tidak berarti dia harus menyembah berhala saja, tetapi mentaati para penguasa yang dolim itu juga disebut sebagai penyembah kepadanya. Nah, sebenarnya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan sebuah cara khusus dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang meyakini penuh dengan kehidupan tauhid yang sesungguhnya, mereka akan jauh dari cara-cara berpikir orang-orang yang musyrikin. Seperti apa? Orang-orang musyrik itu, dia tahu bahwa berhala itu tidak ada manfaatnya. Tidak memberi manfaat bagi yang menyembah, dan juga tidak bermanfaat bagi yang disembahnya. Berhalanya sendiri tidak menyelamatkan. La yadur wa la yanfa. Sama sekali.
Sama seperti orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan pernah memanfaatkan yang lemah itu sebagai pelindungnya. Saya ingin katakan bahwa dunia sekarang ini itu dikuasai oleh dua poros, timur dan barat. Timur dan barat. Sementara negara-negara kecil itu selalu berpikir, kalau saya tidak berpihak ke salah satu, ke timur atau ke barat, maka saya tidak akan mampu melindungi diri saya sendiri. Maka saya harus berpihak, imma ke timur atau ke barat. Mereka lupa kalau mereka punya Tuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk negara kita. Kenapa Indonesia ini tiba-tiba gara-gara Trump mengatakan membuat perdamaian, itu grup atau kelompok perdamaian, negara kita dengan tanpa berpikir panjang langsung setuju dan menyetujuinya sambil bayar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kita sebagai negara kecil kalau tidak tunduk pada negara besar mesti bakal jatuh. Kenapa pikiran semacam itu? Karena kita tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena negara ini negara besar, maka satu mau tidak mau kita harus berpihak kepada timur atau barat. Padahal negeri kita itu sebenarnya adalah kan non-blok. Seharusnya punya kemerdekaan. Sebuah negara yang merasa dirinya lemah, maka untuk menyelamatkan dirinya, untuk menetapkan bahwa diri eksistensi mereka, dia harus berpihak kepada salah satu dua dari kekuatan tersebut untuk menjaganya. Padahal sesuai dengan pelajaran apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenyataannya dalam sejarah mereka tidak pernah mampu, negara barat maupun timur pun tidak mampu memberikan perlindungan kepada orang yang minta melindungi. Coba, apakah barat mampu melindungi Israel? Tidak ada. Apakah yang lainnya bisa melindungi negara Arab yang lainnya? Tidak ada. Tidak ada negara barat maupun timur yang ketika diminta untuk melindungi negara lemah, kemudian mereka perlindungan. Persis seperti orang musyrik yang menyembah Tuhan selain Allah dengan harapan dia mendapatkan perlindungan dan juga mendapatkan pertolongan darinya. Ini karakteristik orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran mengatakan, la yastati'una nasrahum wala anfusuhum yansurun. Mereka tidak akan pernah mampu memberikan perlindungan kepada orang yang minta perlindungan. Dan mereka sendiri, kekuatan barat dan timur itu sendiri tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Ini kan persis seperti yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim. La yastati'una nasrahum wala anfusuhum yansurun. Ini mestinya adalah peringatan bagi seluruh kaum muslimin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya jangan pernah minta pertolongan kepada negara barat maupun timur. Karena negara barat maupun timur tidak akan pernah memberikan perlindungan kepada yang memintanya. Jangankan memberikan perlindungan kepada yang memintanya, melindungi diri mereka sendiri juga tidak mampu. La yastati'una nasrahum wala anfusuhum yansurun. Total nilai, tidak ada nilainya sama sekali. Ketika kita datang ke negara barat atau negara timur minta perlindungan, berarti kita telah merendahkan, menghinakan diri kita kepada mereka. Kita telah menjadi hina. Nah, seharusnya kita ini umat Islam terutama yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah percaya penuh tidak bergantung kepada barat dan juga tidak bergantung kepada timur, tetapi bergantung pada diri sendiri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bisa kita lakukan, kita akan menjadi mengangkat kepala di hadapan siapapun. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, itu kalau kita belajar dari Nabi Musa, menarik itu.
Nabi Musa alaihissalam itu mulai kecil dia diselamatkan oleh salah satu keluarga daripada Fir'aun, kemudian dididik mulai kecil. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah dewasa, tiba-tiba melakukan perlawanan kepada Fir'aun. Apa kata Fir'aun ketika melakukan itu? Dia bilang, qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin. Musa, tidakkah kami yang pernah mendidikmu, merawatmu di rumah kami, di lingkungan kami ketika engkau masih kecil? Tidakkah walabista, dan engkau tinggal di tempat kami selama bertahun-tahun ketika kau masih umur kecil? Bertahun-tahun dirawat sama Fir'aun. Kemudian wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kemudian engkau melakukan sebuah kesalahan yang kau lakukan dan kamu mengingkari semua kebaikanku kepadamu. Negara barat dan timur ketika membantu sebuah negara mesti ada kepentingan tertentu. Dan ketika kepentingan itu tidak didukung, dia akan mengatakan, Anda telah mengkhianati kamu. Kalau kau tidak mendukung kami, kami akan runtuhkan kamu. Setiap negara yang dianggap menentang tuan-tuan besarnya, barat maupun timur, karena dia merasa tergantung dengannya, dibantu sesuatu, sehingga dia ditekan persis seperti Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kau melawan Musa, kau tidak berterima kasih kepadaku. Aku besarkan kamu, aku didik kamu. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kau mengingkari itu semua. Kau tidak mengaku aku sebagai Tuhan. Sama seperti negara adidaya, ketika membantu negara kecil, kau tidak mendukung apa yang menjadi rencana kami menyerang Iran, berarti kau akan boikot. Persis Fir'aun. Persis Fir'aun. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Musa? Apakah Nabi Musa alaihissalam kemudian bergetar jiwanya yang kemudian menyerah? Nabi Musa sama sekali tidak pernah menyerah. Bahkan Nabi Musa dalam ayat berikutnya Nabi Musa sebagaimana disifatkan oleh Allah Ta'ala, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Musa mengakui bahwa Nabi Musa alaihissalam itu dibesarkan di rumahnya Fir'aun, dididik di rumahnya Fir'aun, kemudian dia melakukan sesuatu tindakan yang melawan Fir'aun. Ketika diungkit oleh Fir'aun, Nabi Musa bilang apa? Iya, tilka ni'matun, itu kenikmatan, kebaikan yang pernah engkau berikan kepadaku. Kamu sudah menjadikan an abadta bani Israel. Bani Israel sudah kau jadikan budak. Persis Fir'aun mengangkat, kau tak bantu, kau harus jadi anak buahku, kalau enggak. Dan selama ini saya bantu kamu, semua bergantung. Ketika melakukan perlawanan, hati-hati kau. Kau naikkan tarif tarifnya sekian persen, kuling sudah. Indonesia pun juga begitu, tunduk betul. Makanya kata Nabi Musa, tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Benar kau mendidik kami, kau membesarkan kami, tapi imbalannya apa? Bani Israel kau jadikan budak untuk menyembah kamu. Ini menjadi penting, dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat itu di surat Syu'ara itu Allah taala mengatakan begini, falamma tara al-jam'an. Karena itu terjadi peperangan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Pasukan Nabi Musa dan pasukan Fir'aun berhadap-hadapan. Sudah berhadap-hadapan, sementara Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa, dan Nabi Musa tiba-tiba sudah berada di pinggir Laut Merah.
Kata Allah, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu sudah berdekatan, saling memandang, wajahnya saling berhadapan, Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya sudah berada di pinggir Laut Merah, mustahil dia akan bisa melarikan diri, mesti terkejar. Makanya kata Nabi dalam Al-Quran, Allah mengatakan qala ashabu Musa, sahabat-sahabat Musa berkata, inna lamudrakun, sungguh kami pasti akan terkejar, kita pasti tertangkap, pasti terbunuh. Sama seperti sekarang ini, Iran, Amerika dengan mengirimkan seluruh kekuatannya ke Timur Tengah, dan seluruh pengamat dunia mengatakan Iran pasti bakal kalah ini. Iran pasti bakal kalah, mesti bakal keok, mesti bakal hancur, mesti hilang sejarahnya sudah. Itu semuanya para pengamat mengatakan demikian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika semua orang mengatakan sungguh kami sudah terkejar, kami pasti akan mati. Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa alaihissalam, sama sekali kita semua tidak akan pernah terkejar, kita tidak akan pernah kalah, kita tidak akan pernah tertangkap meskipun di depan kami ada lautan. Kepercayaan dia kepada Allah. Mestinya kita orang sudah terpepet semacam itu, ya sudahlah, kita pakai bendera putih kan, bendera putih, ya sudah, menyerah apapun Tuhan yang Anda inginkan kami menyerah, yang penting jangan kau bunuh. Kan begitu. Musa alaihissalam yang berdasarkan pada tauhid kepada Allah Ta'ala mengatakan tidak, kita tidak akan pernah kalah, kita tidak akan pernah terkejar, kata Allah, kata Nabi Musa. Kenapa? Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin, karena aku bersama Tuhanku dan Tuhanku mesti akan ngasih jalan keluar. Mesti. Aku tidak pernah percaya kepada kekuatan manapun kecuali kekuatan Allah, maka Allah mesti akan memberikan jalan keluar. Ini Musa alaihissalam. Lalu apa yang dilakukan Allah Ta'ala? Fa'auha ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattudil azim. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan jalan keluar di saat-saat yang sangat sulit. Allah memberikan jalan keluar, memberikan wahyu, memberikan inspirasi kepada Nabi Musa, diperintahkan untuk memukul tongkatnya ke Laut Merah. Kemudian lautan itu terbelah menjadi dua dan semuanya menjadi terselamatkan. Pasukan-pasukannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Umat Islam sekarang ini kehilangan harga dirinya. Saya katakan kehilangan wibawanya di hadapan musuh. Karena menghadapi Israel yang kecil, kalang kabut. Menghadapi Amerika yang semacam itu, kalang kabut. Dan semua menjadi budaknya Amerika. Kenapa? Karena mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memiliki pegangan sama sekali. Kondisi sulit, percayalah saudara sekalian yang sekarang sedang ramai ini tentang Iran, meskipun semua pasukan Amerika sudah dikerahkan ke Timur Tengah, Abraham Lincoln dan sebagainya. Ingat, ketika terjadi peperangan, maka hanya jalan terbaik yang Allah akan berikan adalah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan pernah tunduk pada sonamen timur dan barat. Sama seperti tadi, karena Iran bukanlah orang yang wattahadu min dunillahi alihah, yang tidak pernah minta pertolongan kepada kekuatan timur ataupun barat, tetapi dia percaya diri, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal i'timad ala nafsihi, bersandar, percaya diri penuh dan tidak pernah bergantung dengan siapapun, dan Allah mesti bakal membantunya persis seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Inna lamudrakun,
Lalu Musa mengatakan, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad